Di awal tahun tuh ada Bina Marga, terus megang Bawaslu, KPU, MPR, BPIP, sama yang terbaru Dinas Kek. Kita nyusun SOP AP, terus ada pengembangan aplikasi SOP juga, CAT, CPNS sama P3K. Jadi kita bikin bimbel juga untuk tes CAT ini. Ada analisis jabatan, terus analisis beban kerja, SOP, ISOP, sama kalau nggak salah praktik baik dan buku saku di suatu instansi. Kita pernah ngadain training SKJ, juga training public speaking, sama training Anjab ABK. First impression-nya alhamdulillah dengan lingkungan yang baik ya, lingkungan kerja yang baik, dan pastinya sangat memberikan kesan yang luar biasa sih buat gua. Gimana ya, jadi saya pun kaget setelah masuk itu, ternyata banyak proyek yang menunggu dan banyak list proyek yang harus dikerjakan dengan cepat. Salah satunya adalah mungkin yang pertama kali saya tiba-tiba untuk saya kerjakan adalah buku. Aku sebenarnya newbie ya, baru masuk itu sekitar Mei, dan itu langsung dilibatkan di evaluasi kelembagaan Papua Bina Marga gitu. Banyak sebenarnya yang dilibatkan dan menurut aku itu sebuah hal yang seru sih. Bulan yang paling hektik tentunya adalah bulan Oktober sampai dengan November. Wow, November. Life cycle-nya kita dipadatkan di November. Momen hektik, CAT, Cetek, iya, ceritain sedikit. agak pusing ngisi soal, ngisi bang soal. Waktu itu ngerjain CAT. CAT-nya itu sebenarnya nggak isu sih dengan CAT-nya, cuman karena mungkin jadwalnya terlalu mepet ya, antara satu tes dengan tes yang lain itu mepet-mepet banget. Jadi setup aplikasi, soal dan segala macam tuh ya mau nggak mau sampai malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam ya baru selesai. Project yang menantang tuh CAT ya, khususnya untuk CAT P3K. Dari nyusun bang soalnya, terus kita nyiapin modulnya, terus mempersiapkan TA-nya dan narasumber dan lain sebagainya. Strukturisasi organisasi bareng Maci. Nah itu yang paling menantang karena kenapa? Itu variatif sekali ya. Kan biasanya saya handle nusa akademik, terus tiba-tiba diminta untuk mulai melebarkan cakupannya ke reformasi birokrasi. Nah itu kan kayak perlu belajar cepat, perlu melihat banyak literasi dan sebagainya. Itu kayak yang agak bikin deg-degan sih sebenarnya. Project bikin video monolog konten untuk TikTok, karena bagi saya sendiri ngomong di depan kamera itu benar-benar belum biasa dan masih malu-malu juga. Tapi berkat bantuan dari teman-teman semua, akhirnya bisa dilaksanakan tantangan itu, dan sangat bangga juga karena tembus sampai 150.000 views. Nah itu benar-benar keren banget semuanya. Kalau R&D itu ada project kita untuk membuat buku, dan itu sangat ilmiah dan itu sangat amat di luar nurul. Di 2023 ini Medical Vision mencoba memberikan satu layanan baru yang menurut kami cukup challenging, berkesempatan untuk melakukan profil fotografi untuk BOD atau pimpinan-pimpinan instansi. Tugas yang berkesan, semua tugas berkesan ya, apalagi tugas-tugas yang ketemu sama klien itu tuh memang berkesan karena deg-degan. Paling berkesan sih menurut saya kalau kita dinas keluar kota. Kayak kemarin saya itu dapat Semarang, Bandung, sama Aceh. Waktu itu pernah ngerjain desain buat satu instansi. Posisi aku tuh lagi dinas, tapi harus begadang. Terus belum cukup juga, besokannya tetap harus ngejar di mobil gitu dalam perjalanan pulang. Itu sih yang paling berkesan. Yang kedua itu yang proyek terakhir. Ini nggak ada kaitannya sama substansi sih, tapi lumayan berkesan karena dikasih kepercayaan buat bikin souvenir. Nah, kayak mulai desainnya, milih souvenirnya apa, itu tuh prosesnya ngalamin banget, jadi kayak seru banget gitu. Itu kalau buat aku di awal tahun itu ada pelatihan konten kreator, gitu juga aku jadi asesor UKK. Terus tengah tahun itu project
17 Agustusan. Di akhir tahun baru aja kemarin kita terlibat untuk pembuatan animasi instansi Setjen MPR RI. Itu sih. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada yang lain, ya Bawaslu sih pasti survei zona integritas itu soalnya gila banget. 7 proyek, 7 paket pekerjaan dalam waktu 1 bulan di luar kota pula, jadi ya berkesan banget sih. Sebenarnya banyak, tapi yang saya inget itu ada project namanya, tadi koreksi ya, namanya kalau nggak salah EPPS, apa EPSS gitu. Jadi itu dibilang suruh pelajari, tolong dipelajari project baru ini. Akhirnya kita collab yang anak substansi sama anak IT. Nah, itu sangat menantang. Beberapa hal yang kita significant achieve, alhamdulillah proyek pekerjaan masuk lumayan banyak. Kemudian dari sisi SDM teman-teman ya tambah banyak juga ya, terutama dari teman-teman yang reguler dan juga dari teman-teman magang. Kemudian beberapa pencapaian secara administratif juga kita mencoba untuk melengkapi diri menjadi sebuah perusahaan yang kira-kira profesional dan bonafit seperti itu. Ya, pencapaian di tahun 2023 ini kalau dari saya lebih ke bagaimana dalam mengelola emosi. Nah, mengelola emosi dengan antar tim ataupun dengan klien. Jadi lebih dewasa lagi dalam menyikapi entah itu komentar, entah itu kritikan atau bahkan komplain dari klien. 2023 kayaknya kurang tidur deh. Kita mau tidur gimana ya? Tahu nggak sih emot yang orang lagi melet matanya kemana-mana? 2023. Emotnya emot yang kepalanya meledak. Pas banget. Sampai tidak lama lagi kayak gitu. Harapannya untuk di tahun 2024 semoga makin banyak klien, Proyeknya makin banyak. banyakin project ya kan. Tim media kreatif ya khususnya bisa lebih banyak dapat klien. banyak macam-macam project baru ya. Semoga semakin maju. Yang makin berkembang di bisnis, manajemen dan SDM-nya. Kita makin solid. Lancar-lancar timnya makin solid. Bisa melebarkan sayapnya. Ke sektor yang lain kayak swasta. Entah itu BUMN, terutama buat teman-teman yang memang punya kompetensi ke sana. Semakin banyak cuannya deh. Kayaknya atasan, direktur, ya siapapun itu yang atas untuk penghargaan pada stafnya. Kesejahteraan karyawannya juga makin meningkat lagi. Harapannya setiap kita itu bisa punya kompetensi di bidang-bidang yang memang terkait. RPP akan maju, diberkahi Gusti Allah. Makin bisa bermanfaat bukan hanya untuk stakeholder di eksternal, tapi juga untuk teman-teman di internal RPP itu sendiri. Lebih mature lagi. The best. Semakin maju. RBP sukses. Sangat berkualitas. Sukses terus. Makin gokil. Kompak terus. Dan RBP semoga proyeknya makin banyak, meluas, dan semakin jaya tentunya. Selamat tahun 2024. Menurut saya yang paling berkesan itu Tante Dwi sama Tante Vera. Kenapa tuh? Karena Tante Vera itu kerja itu saat pagi. Bahkan pas saya ingin jajan itu dia udah datang pas jam 6:30. Terus kalau Tante Dwi menurut saya itu kerjanya yang paling bertanggung jawab karena selalu diam ya menurut saya. Ada lu nggak kerja di sini? Kak Amik mau? Jadi apa? Jadi tim kreatif, konsultan saja, konsultan manajemen, penerus ayah aja lah. Oh,